2. Struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Subbab A. Makanan dan sistem pencernaan bagian 2. Halo teman-teman, apakah kalian pernah mendengar istilah nutrien? Apa itu nutrien? Apakah kalian tahu ketika kalian selesai makan, makanan yang kalian makan akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi nutrien? Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nutrien dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, setelah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai 6 kategori nutrien tersebut. Yang pertama, karbohidrat. Pernahkah kalian mendengar jargon belum makan nasi artinya belum makan? Ya, nasi adalah salah satu contoh sumber karbohidrat, tetapi harus diingat bahwa sumber karbohidrat bukan hanya dari nasi. Bahkan sagu, roti, jagung, mie, ubi, ataupun sereal merupakan contoh karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat ini tentu saja untuk memberikan energi bagi tubuh kalian. Karbohidrat juga berperan sebagai bahan dasar untuk beberapa bagian dari sel tubuh. Sekitar 50% dalam kalori harian yang kalian makan harus berasal dari karbohidrat. Tetapi ingat, jangan sampai berlebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat karena akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh kalian. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dapat mengakibatkan tingginya gula darah dalam tubuh yang bisa memicu penyakit diabetes, kelelahan, pusing, selalu merasa haus, mood yang buruk, perut kembung, serta jerawat juga merupakan tanda bahwa kalian terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat sendiri dibagi menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks? Berikut pembahasan lebih lanjut. 1. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana biasa kita sebut gula. Gula merupakan sumber pendongkrak energi instan, artinya begitu kalian mengkonsumsi gula, tubuh kalian akan merasa berenergi. Glukosa adalah salah satu contoh gula yang merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh sel tubuh kalian. Nasi yang kalian makan akan dipecah dalam sistem pencernaan kalian menjadi bentuk sederhana, yaitu glukosa. 2. Karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks merupakan rantai panjang molekul gula. Contoh karbohidrat kompleks adalah pati atau starch, nasi, kentang, ubi, roti, dan jagung adalah contoh-contoh makanan yang mengandung pati. Pati merupakan sumber energi yang tahan lama. Contoh lain dari karbohidrat kompleks adalah serat. Serat merupakan bahan baku dinding sel pada sel tumbuhan. Serat sangat penting untuk tubuh kita karena mempermudah kinerja sistem pencernaan. Saluran pencernaan yang sehat akan meningkatkan kekebalan tubuh kita melawan penyakit. Walaupun sangat penting, serat tidak termasuk ke dalam nutrien karena serat tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Berikut contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat. A. Nasi. Setiap 100 gram nasi mengandung 130 kalori dan 28 gram karbohidrat. B. Ubi. Setiap 100 gram ubi mengandung 90 kalori dan 20 gram karbohidrat. C. Sagu. Setiap 100 gram sagu mengandung 332 kalori
dan 83 gram karbohidrat. D. Jagung. Setiap 100 gram jagung mengandung 130 kalori dan 19 gram karbohidrat. E. Singkong. Setiap 100 gram singkong mengandung 159 kalori dan 38 gram karbohidrat. Dan F. Roti. Setiap 100 gram roti mengandung 265 kalori dan 49 gram karbohidrat. Nah, dari data tadi, kalian bisa membandingkan persentase karbohidrat yang terkandung dalam nasi, ubi, sagu, jagung, singkong, dan roti. Yang manakah yang memiliki persentase karbohidrat terbanyak? Makanan itu pasti membuat kita bisa merasa kenyang lebih lama. Setelah tadi penjelasan tentang karbohidrat, sekarang kita bahas tentang protein. Tubuh kalian terbentuk dari protein, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sel kalian pun terbentuk dari protein. Oleh sebab itu, protein disebut sebagai nutrien yang berfungsi untuk membangun tubuh atau pembentuk struktur tubuh. Manusia dapat tumbuh besar dan memperbaiki sel tubuh yang rusak dengan protein. Protein yang harus kita konsumsi paling sedikit 10% hingga 35% dari kalori harian kita. Remaja seperti kita membutuhkan 2000 hingga 2500 kalori per harinya. Berarti kita harus mengonsumsi setidaknya 200 kalori untuk protein. Protein terbentuk dari unit yang kita sebut asam amino. Ada sekitar 200 asam amino yang dibutuhkan tubuh kita. 11 diantaranya dapat diproduksi oleh tubuh, sementara 9 lainnya tidak diproduksi tubuh dan harus didapatkan dari makanan. 9 macam asam amino tersebut disebut asam amino esensial. Esensial artinya penting. Sumber-sumber protein ada di dalam telur, daging merah, daging ayam atau unggas, kacang-kacangan, dan ikan. Protein yang berasal dari tumbuhan tidak mengandung asam amino esensial lengkap seperti yang berasal dari hewan. Berikut contoh makanan yang mengandung protein beserta jumlah kalori dan kandungan protein di dalamnya. A. Ikan gurame. 100 gram ikan gurame mengandung 125 kalori dan 17,5 gram protein. B. Daging sapi. 100 gram daging sapi mengandung 250 kalori dan 26,3 gram protein. C. Telur rebus. 100 gram telur rebus mengandung 77 kalori dan 6,3 gram protein. D. Daging ayam. 100 gram daging ayam mengandung 167 kalori dan 25 gram protein. Dari data-data makanan yang mengandung protein tadi, yang manakah yang merupakan makanan kesukaanmu? Sekarang kamu sudah tahu jumlah kalori dalam makanan kesukaanmu kan? Setelah penjelasan mengenai karbohidrat dan protein, mari kita lanjut ke kategori nutrien ketiga, yaitu lemak. Nah teman-teman, apa yang terlintas di kepala kalian ketika mendengar kata lemak? Apakah sesuatu yang berkonotasi buruk? Atau sesuatu yang menimbulkan penyakit? Tidak selamanya lemak berkonotasi buruk. Justru, lemak dibutuhkan tubuh kita sebagai sumber energi. Energi yang dihasilkan lemak 2 kali lipat lebih besar dibandingkan karbohidrat. Lemak juga berfungsi untuk memproteksi organ tubuh manusia dari benturan dan guncangan. Selain itu, lemak juga berguna sebagai isolator untuk mempertahankan panas tubuh, membantu memelihara kesehatan kulit dan rambut, serta membentuk sel membran pada tubuh makhluk hidup.
Nah, sekarang kamu pasti telah memahami pentingnya lemak bagi tubuh kita. Total lemak yang kita konsumsi harus kurang dari 30% dari jumlah total kalori harian kita. Jadi, jika remaja perlu mengkonsumsi 2000 hingga 2500 kalori setiap hari, berarti porsi lemak minimal 600 kalori. Lemak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Lemak jenuh terdapat pada makanan seperti daging-dagingan, santan, dan produk olahan susu. Jika kita berlebihan mengonsumsinya, maka kadar kolesterol akan meningkat dan membahayakan tubuh. Penyakit jantung serta diabetes tipe 2 merupakan contoh penyakit yang diakibatkan terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Lemak tak jenuh dapat dikatakan lemak baik. Contoh sumber makanan yang mengandung lemak tak jenuh adalah seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Fungsi dari lemak tak jenuh adalah untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Bahkan, berdasarkan penelitian, jenis lemak ini mampu mengontrol kadar insulin dan kadar gula dalam darah sehingga menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2. Jenis lemak lainnya adalah kolesterol. Fungsi kolesterol adalah untuk membentuk bagian sel membran. Kolesterol yang diproduksi di hati cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi sebenarnya kita tidak membutuhkan makanan yang mengandung kolesterol. Tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat menyumbat pembuluh darah sehingga memicu terjadinya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Berikut contoh makanan yang mengandung lemak serta jumlah kalori dan lemak per 100 gram berat. A. Alpukat. Per 100 gram berat alpukat mengandung 160 kalori dan lemak jenuh 2,1 gram, serta lemak tak jenuh sebesar 12 gram. B. Santan. Per 100 gram berat santan mengandung 230 kalori dan lemak jenuh 21 gram, serta lemak tak jenuh sebesar 1,3 gram. C. Daging sapi. Per 100 gram berat daging sapi mengandung 250 kalori dan memiliki lemak jenuh sebesar 6 gram, lemak tak jenuh sebesar 7,5 gram, dan lemak trans sebesar 1,1 gram, serta kolesterol sebesar 87 mg. D. Gorengan. Per 100 gram berat gorengan rata-rata mengandung 228 kalori dan memiliki lemak jenuh sebesar 5 gram, lemak tak jenuh sebesar 13 gram, dan lemak trans sebesar 5,5 gram dan 49 mg kolesterol. E. Susu. Per 100 gram berat susu mengandung 50 kalori dan memiliki lemak jenuh sebesar 1,21 gram, lemak tak jenuh sebesar 0,6 gram, dan 7 mg kolesterol. F. Tempe. Per 100 gram berat tempe mengandung 193 kalori dan memiliki lemak jenuh sebesar 2,22 gram, lemak tak jenuh sebesar 7 gram. G. Tahu. Per 100 gram berat tahu mengandung 78 kalori dan memiliki lemak jenuh sebesar 0,6 gram,
dan lemak tak jenuh sebesar 4 gram. H. Udang. Per 100 gram berat udang mengandung 144 kalori dan memiliki lemak jenuh sebesar 0,4 gram, lemak tak jenuh sebesar 1,2 gram, dan 206 mg kolesterol. Nah, setelah pembahasan mengenai lemak tadi, teman-teman jadi tahu bahwa ternyata dalam satu makanan ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Kita dapat memilih makanan yang kandungan lemak baik atau lemak tak jenuhnya lebih banyak sehingga sehat untuk tubuh kita. Apakah ada makanan favorit kalian dalam daftar tadi? Tetap jaga pola makan kalian agar tetap sehat ya teman-teman.